Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Dan kali ini saya dapat kiriman sebuah alat yang cukup menarik ini. Oke, bisa kalian lihat ya. Ini adalah solusi bagi kalian yang suka ngonten dalam ruangan, dalam kamar, dalam rumah kayak gitu ya, tapi cahayanya kurang. Soalnya ketika kita ngonten itu, ketika pakai cahaya lampu aja biasanya itu masih kurang terang dan masih ada noise gitu loh. Kalian paham kan noise, kayak bintik-bintik itu di layar HP kalian ketika lihat di HP. Jadi cahaya itu sangat menentukan prestasi, maksudnya sangat menentukan kualitas sebuah video. Meskipun dengan kualitas kamera yang sama, dengan HP yang sama, kalau cahayanya kurang itu pasti ya videonya kurang bagus juga. Nah, ini solusinya. Sebuah lampu dengan yang sangat terjangkau ini, tapi kayak profesional nanti kalau kalian pakai ini. Cukup terang dan cukup bagus juga. Nah, ini adalah sebuah live photography spotlight dari TNW. TNW berapa ini tipenya? Nggak ada tulisannya. Oh ya, TNW LED 888. Seperti apa? Sebagus apa alat ini? Apakah layak untuk dibeli? Saksikan terus video kali ini, oke? Ini nggak hanya untuk foto ya, ini foto and video. Nah, terus ini bisa untuk foto ataupun video. Langsung aja kita buka. Wah, jadi seperti ini tampilannya. Simple sekali. Ini ada apa ini? Oke, ada pengamannya. Sini ada petunjuk penggunaannya. Cukup simple sih. Di sini keterangannya dia sampai 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin. 2700 itu berarti cahayanya kuning dan 6500 itu berarti putih kebiru-biruan. Jadi kita bisa atur mulai dari cahaya yang tonnya itu kekuningan sampai putih kebiru-biruan bisa diatur. Dan di sini bisa di dimming mulai dari 5 sampai 100% juga. Maksudnya tingkat kecerahannya itu bisa diatur juga. Oke. Alatnya kayak gini. Ini lampunya, kelihatan ya? Oke, jadi LED-nya kayak gitu bentuknya. Di sini ada keterangan cara ngoperasiinnya. Ini adalah tipenya TNW LED 888. Udah cukup simple. Di bagian belakangnya kayak gini. Ada tombol on off-nya. Ini on off-nya ya. Sorry. Di sini. Setelah itu ini copot. Copotan, tapi bisa dipasang kembali, jangan khawatir. Ini untuk mengatur dimmingnya, maksudnya seberapa cerah, bukan seberapa cerah, ini Kelvinnya. Kelvinnya itu berarti seberapa kuning atau seberapa putih atau seberapa biru tingkat cahayanya, bisa diatur di sini. Setelah itu di sini ada on off-nya. Udah, gitu aja. Udah gitu aja, cukup sederhana ya. Dan di sini kalian juga dapat remote. Di remote-nya ada beberapa pilihan menu ya ini. Oke. Setelah itu sini ada baterainya. Oh, udah dapat baterai ternyata. Baterainya tipe AAA atau baterai yang kecil itu. Baterai yang biasa ada di remote. Oke, sangat saya apresiasi dapat baterai. Soalnya sebelumnya saya nge-review nggak dapat baterai itu ribet ya. Harus cari baterai dulu, tapi nggak masalah, kayak langsung aja kita coba. Oh, ini bisa diatur ya, kedengeran nggak suaranya? Jadi mau seberapa miring, mau seberapa tegak bisa diatur ya, kayak gini aja. Sekarang kita coba sambungkan ke listrik. Jadi ini tidak baterai ya, tapi langsung listrik. Oke, tancapkan dulu tombol powernya di sebelah sini sampai nancap. Oke, setelah itu tinggal kita colokkan ke listrik. Setelah itu kita on kan. Nah, di sini on off-nya. Waduh, terang banget. Wah, kelihatan kan?
sebegitu terangnya. Terus di sini nih kayak ada suara berputar ya, kayak ada kipasnya kayaknya. Oh ya, oke, good. Ada kipasnya bro, ada kipasnya, jadi dia bisa menjaga suhu dari lampunya untuk tetap stabil. Oke, bagus kalau kayak gini. Jadi untuk pemakaian jangka lama itu bisa lebih awet. Setelah itu di remote-nya ini kayak gini, remote-nya kelihatan kan. Ini ada pengaturannya. Kita coba cek bisa terhubung enggak. Oke, terlihat ya perbedaannya. Semakin redup, setelah itu bentar, remote-nya ini mengarahnya kemana? Tidak terjadi coba, apakah baterai dari remote-nya ini kurang pas, ataukah baterainya habis? Oke, jadi ternyata remote-nya itu sensornya di belakang. Kalau kalian kontrol dari samping atau depan itu nggak nyaut ya. Oke, off, on, nah, bagus. Setelah itu bisa kita atur tingkat. Oke, good. Tingkat cahayanya bisa kita atur dari remote ya, tapi kayak sulit gitu loh. Kalau untuk on off nya cukup mudah ngaturnya, on off. Tapi untuk ngatur, bisa kedip-kedip, bisa kayak gitu juga. Nah, jadi intinya bisa diatur dari remote, cuma untuk keterangan dan tingkat kekuningan cahaya saya agak sulit ini ngaturnya. Tapi di sini ada pengaturannya juga. Nah, jadi yang belakang ini ternyata bukan pengaturan Kelvinnya ya, tapi lebih ke pengaturan seberapa terang dan seberapa redup cahayanya. Oke. Nggak ada, cuman satu nih puter-puterannya. Biasanya kalau lampu dengan tingkat pengaturan Kelvin dan tingkat cahaya itu ada dua puter-puterannya kayak gini. Tapi anyway, good. Mungkin saya yang belum bisa untuk ngatur Kelvinnya. Di atas ini kayak ada pencetan. Di atas ini kayak. Tapi ketika dipencet, sorry. Ternyata pencetannya yang bawah sini. Jadi gini nih, saya tadi belum paham. Nah, yang belakang ini, ketika kita pencet, nah, itu untuk ngatur Kelvinnya. Seberapa putih atau terang atau enggak. Nah, pencet gini. Oke, seberapa biru ya? Kelihatan enggak? Cahayanya biru kan? Cahaya biru. Setelah itu cahayanya menguning. Bagus loh ini. Dengan sangat terjangkau sudah bisa ngatur Kelvinnya dan sudah bisa ngatur brightness-nya juga. Oke, kalau dipencet 2 kali, ngatur apa ini? Oke, good. Oke, intinya dia berfungsi dengan sangat baik dan tingkat cahayanya ini juga sangat terang loh. Ini sangat terang ini. Bahkan ketika saya bandingkan dengan lightning saya yang sudah ada, saya sekarang pakai Godox tipe
berapa ini lupa, yang jelas harganya 1,5 jutaan, sementara ini harganya 200-300 ribuan kalau nggak salah. 5 kali lipat lebih murah, tapi tingkat cahayanya sama, hampir sama tingkat keterangan cahayanya. Jadi buat teman-teman yang suka syuting di dalam rumah, ini saya rasa cukup membantu. Oke, gitu ya. Sekarang coba saya matiin dulu. Setelah itu kalau kalian beli ini, itu sebenarnya ini makainya nggak langsung kayak gini ya. Jadi kalian perlu kayak diffusers atau alat agar cahayanya itu lembut ketika kena di muka. Itu kalian bisa beli juga di TNW-nya langsung juga ada. Dan juga kalian perlu stand dari lightning-nya ya. Kan nggak mungkin ini kalian taruh di meja kan, sulit kan. Jadi di TNW-nya itu sendiri juga jual ini. Nah, mulai dari yang besar sampai yang kecil ada ya. Ini stand lightning-nya. Kualitasnya juga cukup bagus meskipun harganya terjangkau. Au! Hati-hati kecepet. Kita coba buka. Wah, kita pakai yang kecil dulu aja ya, karena cuma untuk praktek. Nah, ini jadi di TNW-nya sendiri itu nggak hanya ada yang besar, tapi ada yang kecil juga. Nah, kayak gini ya. Oke. Intinya sekarang biar kalian tahu ketika dipasang di sini kayak gimana. Masangnya cukup mudah. Cukup kalian giniin aja. Udah. Ini jauh lebih mudah daripada masang kamera di tripod. Kalau tak kamera di tripod kan harus muter-muter. Kalau ini enggak. Kurang pendek deh. Biar terlihat di kamera. Ntar saya pendekin. Tingkat ketinggiannya juga bisa diatur ya. Oke, sekarang kita kunci. Oke, udah. Nah, udah jadi profesional kan? Setelah itu kalau kalian beli lampu kayak gini, itu kalian wajib beli diffusernya atau box hitamnya ya. Atau kalian bisa juga beli yang satu paket kalau nggak mau ribet rakitnya. Bentar, saya carikan. Ini. Oke, sekarang kita coba rakit. Dapat ini. Dan ininya juga. Ini video saya udah seberapa panjang ya? Apa cara ngerakitnya? Cara ngerakitnya saya buatkan di video lain aja ya. Yang jelas lampu ini menurut saya cukup worth it di harganya. Dia ada remote-nya, bisa diatur tingkat kecerahannya, bisa diatur tingkat kuning atau putihnya. Setelah itu ya dia ternyata ada fan-nya juga, ada kipasnya di dalamnya, jadi kayaknya awet untuk dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Tapi kekurangannya, namanya produk terjangkau pasti ada kekurangannya ya. Bukan berarti jelek, tapi ya sesuai dengan harganya. Kekurangan yang pertama, build quality-nya. Build quality-nya ini kayak ya jelek banget. Plastiknya biasa banget gitu loh, bukan jelek sih, biasa banget sesuai dengan harganya. Kalau kayak gini yang sejutaan ke atas kan plastiknya kokoh, bahkan beberapa dari metal ya. Kalau ini pure plastik, gak ada besinya sama sekali, gak ada metalnya sama sekali. Pure plastik, ringan, ya gitu. Kualitas plastiknya biasa banget, gak ada yang bagus. Bahkan kualitas remote-nya ini
itu ya biasa banget kayak remote TV gitu loh. Kayak remote TV yang Cina gitu loh. Kualitas remote-nya biasa banget. Untuk ngontrol ya cuman bisa dari belakang, jadi kurang fleksibel. Kalau biasanya remote-remote yang high-end, misalkan dari Godox ini, kalian mau ngatur dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu pasti bisa dan pasti reliable karena dia sistemnya Bluetooth. Tapi karena ini masih terjangkau ya, ini sistem remote-nya ini infrared kayaknya. Ya, infrared. Jadi hanya bisa dari satu sisi. Kebetulan ini dari satu sisi belakang aja. Oke. Ini itu yang saya kurang suka. Harusnya remote-nya itu lebih enak kalau dikendalikan dari sisi depan. Soalnya ketika kita ngambil video kan ngaturnya dari depan kan. Jadi ya ribet ini. Harus ke belakang dulu untuk ngatur cahaya lampunya. Setelah itu kekurangannya lagi ya ini tombolnya, putar-putarannya ini ya kayak ringkih gitu. Tapi sebenarnya nggak rusak sih, cuma dia bisa copot. Kayak tadi yang lepas dari kardusnya tadi kan copot nih, tapi dia nggak rusak kok. Oke. Jadi intinya secara fungsi dia berfungsi dengan baik, secara cahaya, tingkat keterangan cahaya dia juga bagus, bisa nyaingin dengan harga sejutaan lebih. Tapi ya itu kelemahannya di build quality. Oke, saya rasa itu ya review dari Lightning TNW tipe LED 888. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang Lightning ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, thank you very much for watching this video. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.